Timnas Malaysia mulai tancap gas demi meraih tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Dalam upaya memperkuat skuad, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai mempersiapkan strategi jangka panjang, termasuk memanfaatkan pemain-pemain keturunan yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Di babak kualifikasi, Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Sejauh ini, langkah awal Harimau Malaya cukup meyakinkan setelah berhasil menumbangkan Nepal dengan skor 2-0 di laga pembuka. Namun, tantangan berat sudah menanti di pertandingan kedua, saat Malaysia akan menghadapi Vietnam pada tanggal 10 Juni 2025. Dengan sistem kompetisi yang sangat ketat, di mana hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia 2027, Malaysia dituntut tampil konsisten dan maksimal di setiap laga. Maka dari itu, opsi untuk memperkuat skuad lewat pemain naturalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim secara instan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 pemain keturunan yang sudah resmi dinaturalisasi FAM. Mereka adalah pemain-pemain potensial yang berkarir di luar negeri dan memiliki darah Malaysia, serta bisa menjadi pembeda dalam perjuangan Malaysia menembus level tertinggi sepak bola Asia. Siapa saja mereka? Tonton sampai habis. 1. Imanol Machuca. Timnas Malaysia resmi menambah amunisi anyar untuk menghadapi ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Asia 2027. Sosok yang dimaksud adalah Imanol Machuca, pemain kelahiran Argentina yang kini telah sah menjadi bagian dari skuad Harimau Malaya melalui proses naturalisasi. Imanol adalah seorang penyerang sayap kanan berusia 25 tahun, yang saat ini bermain untuk Vélez Sarsfield, salah satu klub papan atas di kasta tertinggi Liga Argentina. Dengan gaya main yang cepat, eksplosif, dan penuh kreativitas, Machuca diakini mampu memberikan warna baru di lini depan Malaysia, terutama dalam membongkar pertahanan lawan melalui sisi sayap. Sepanjang musim 2024-2025, Machuca telah mencatatkan 11 penampilan di semua kompetisi bersama Vélez Sarsfield, dengan total menit bermain mencapai 471 menit. Meski belum mencetak gol, kontribusinya di lapangan cukup terlihat dari intensitas serangan yang ia bangun serta keberaniannya dalam duel 1 lawan 1. Saat ini, harga pasarnya diperkirakan mencapai 43,45 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain dengan nilai tertinggi yang pernah membela timnas Malaysia. Kehadiran Machuca bukan hanya menambah kualitas teknis di lini serang, tapi juga memberikan sinyal bahwa Malaysia benar-benar serius untuk lolos ke Piala Asia 2027. Dengan kecepatan dan visi bermainnya, dia bisa menjadi pembeda di laga-laga penting nanti. 2. John Irazabal. Timnas Malaysia kembali memperkuat lini belakangnya dengan pemain berpengalaman yang telah resmi dinaturalisasi, yaitu John Irazabal. Bek tengah berusia 28 tahun ini berasal dari Spanyol dan saat ini bermain untuk Sabah FK, klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Azerbaijan. Kehadiran John Irazabal di jantung pertahanan Harimau Malaya diharapkan bisa memberikan stabilitas dan ketenangan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Dengan postur ideal dan pengalaman bertanding di Eropa, ia dikenal sebagai sosok bek yang kuat dalam duel udara, disiplin dalam menjaga posisi, serta piawai membangun serangan dari lini belakang. Sejak bergabung dengan Sabah FK, Irazabal telah mencatatkan 98 penampilan di semua kompetisi, mencetak 6 gol dan 2 assist, sebuah catatan yang cukup impresif untuk seorang bek tengah. Selain kemampuan bertahan, kontribusinya dalam situasi bola mati juga menjadi nilai plus bagi skuad Malaysia. Dengan harga pasar mencapai 11,30 miliar rupiah, Irazabal merupakan salah satu pemain dengan nilai tinggi di skuad saat ini. Kombinasi pengalaman, kualitas bertahan, dan kepemimpinan yang ia miliki membuatnya diproyeksikan menjadi pilar penting di sektor pertahanan Harimau Malaya. Langkah naturalisasi John Irazabal merupakan bukti keseriusan Federasi Sepak Bola Malaysia dalam membangun tim yang lebih kompetitif untuk menembus Piala Asia 2027. 3. João Figueiredo. Nama João Figueiredo kini resmi masuk dalam skuad timnas Malaysia sebagai pemain naturalisasi untuk menghadapi ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Asia 2027. Penyerang tengah berusia 29 tahun ini lahir di Brasil, dan kini memperkuat klub Başakşehir, salah satu tim elit di kasta tertinggi Liga Turki. Kehadirannya menambah daya gedor lini depan Harimau Malaya yang selama ini dianggap kurang tajam ketika menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. João dikenal sebagai striker klasik yang mengandalkan kekuatan fisik, posisi cerdas, serta kemampuan finishing yang tajam di dalam kotak penalti. Selama membela Başakşehir, Figueiredo mencatatkan 102 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 24 gol dan 4 assist.
Catatan ini menunjukkan bahwa ia merupakan pemain yang cukup produktif, terutama di liga dengan intensitas tinggi seperti Liga Turki. Dengan harga pasar mencapai 36,50 miliar rupiah, Joao Figueiredo bukan hanya membawa kualitas individu, tapi juga pengalaman bermain di level kompetisi yang tinggi. Ia diharapkan mampu memberikan perbedaan saat Malaysia menghadapi tim-tim tangguh seperti Vietnam di laga berikutnya. Langkah naturalisasi Joao menjadi bagian dari strategi jangka pendek PSSI Malaysia untuk mengamankan tiket ke Piala Asia 2027, sekaligus meningkatkan kualitas kompetitif tim nasional secara keseluruhan. 4. Rodrigo Holgado. Satu lagi amunisi anyar yang kini resmi bergabung bersama timnas Malaysia adalah Rodrigo Holgado. Penyerang tengah berusia 29 tahun kelahiran Argentina ini telah melalui proses naturalisasi dan siap memperkuat Harimau Malaya dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Rodrigo saat ini bermain untuk klub CD America yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Kolombia. Meski tidak setenar beberapa nama besar lain, Holgado dikenal sebagai striker pekerja keras yang punya insting mencetak gol tinggi dan mobilitas yang sangat baik di lini depan. Selama memperkuat CD America, Rodrigo telah tampil dalam 60 pertandingan di semua kompetisi, dengan kontribusi 18 gol dan 5 assist. Catatan ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya andal dalam mencetak gol, tetapi juga cukup produktif dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dengan harga pasar senilai 13,91 miliar rupiah, kehadiran Holgado jelas menjadi investasi strategis bagi timnas Malaysia. Ia diharapkan mampu menambah variasi dan efektivitas dalam skema serangan, serta menjadi tandem atau bahkan pesaing sehat bagi Joao Figueiredo di lini depan. Pelatih Malaysia kini punya lebih banyak pilihan untuk merotasi pemain di posisi penyerang, terutama menghadapi laga-laga krusial seperti melawan Vietnam yang akan menentukan nasib di fase kualifikasi. Dengan bergabungnya Imanol Machuca, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado, timnas Malaysia kini menunjukkan keseriusan dalam mengejar target lolos ke Piala Asia 2027. Keempat pemain naturalisasi ini membawa kualitas yang tak bisa dianggap remeh. Mereka datang dari kompetisi yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia, dengan segudang pengalaman dan kemampuan yang bisa langsung diandalkan. Machuca menawarkan kecepatan dan kreativitas di sisi sayap, Irazabal menghadirkan ketenangan dan disiplin di jantung pertahanan, Figueiredo memiliki naluri mencetak gol yang tajam, sementara Holgado bisa menjadi finisher mematikan di kotak penalti lawan. Kombinasi mereka bisa memberikan warna baru bagi permainan Malaysia yang selama ini mengandalkan kekompakan dan kecepatan pemain lokal. Namun tentu saja, adaptasi tetap menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pemain naturalisasi bisa langsung nyetel dengan ritme permainan timnas, terutama dalam waktu singkat. Maka peran pelatih, staf teknis, serta dukungan dari para pemain lokal menjadi kunci agar para pemain ini bisa menyatu dan membawa perubahan signifikan. Laga melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 mendatang akan menjadi ujian penting. Jika bisa meraih hasil maksimal, jalan menuju putaran final Piala Asia 2027 akan terbuka lebar. Dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, mimpi Malaysia tampil di turnamen bergengsi Asia kini terasa semakin nyata.